bagus dari kita kan menambahkan jaringan Indosat ya. Jaringan Indosat ada 3 router. Routing internal yang menggunakan OSPF. Ya. Nah, si Indosat dia punya customer namanya Pak Rango dan Maris. Ya, Pak Rango dan Maris itu customernya. Nah, routing dari customer ke Indosat karena si customer itu hanya punya satu ISP, jadi Indosat, maka dia menggunakan apa? Menggunakan static dan default kan? Static dan default dulu. Nah itu udah sampai situ belum? Ada aja. Sudah sampai situ belum? Gimana? Kok nggak tahu? Iya. Atau biar ini kita gimana? Kalau mungkin atau kita mau routing lagi dari ini? Nah mungkin kita copy dari depan ya. Jadi biar startnya sama ya. Jadi hari ini kita akan praktikum mengenai ya. Nah, jadi harapannya jaringannya sudah end to end sudah nyambung ya. Oke, copy aja dari depan lah. Nang. Iya Pak. Siapa Bang? Siapa? Aliknya Pak. Lain aja Pak. Nah, tapi kalau yang copy di depan jangan ketinggalan lagi ya. Dari LAN aja Pak. Ketinggalan. Pak. Kita ke router browser. Kali ini kita belajar NAT ya. Berapa fungsinya? Buat apa? Untuk mengubah IP private menjadi IP publik. Ya. Ya itu. Transaksi ya dari private ke IP public. Di sini kan masih kalau apa namanya Ya. copying atau terhubung antar domain ya. Maksud dari PB terus ke Indonesia misalnya itu masih apa langsung ya, nggak ada NAT. Nah kan kita mau pasang NAT. Gue dikacang. Jadi nanti yang dari luar melihatnya cuma IP public aja. Nanti pasang lah. IP private-nya apa terlindungi ya, jadi orang luar nggak akan tahu IP privat yang ada di bawah router border itu ya security lah ya, untuk security ya. Caranya sama ke sini border router, terus kita lihat di sini interface di border router itu ada mana aja. Kalau kita lihat yang FA00 sama FA01 itu ke arah dalam ya, dan network internal. Nah nanti kita definisikan itu sebagai inside dan inside. Terus kalau yang SE serial SE01, SE000 itu ke arah outside ya. Ya karena dia langsung berhubung ke jaringan selain IPB ya, selain IPB. Ini SE01 yang ke Indosat, SE00 nyambungnya ke Telkom. Nah kita sekarang masuk ke masing-masing interface, kemudian kita definisikan bahwa interface itu masuk ke dalam inside atau outside. Ya, pertama kita ke FA00 misalnya. Bisa menjadi Pak.
ribet banget. Ih, kabel dulu aja. Udah. Tinggal tuker ke ya, yang mundur dulu boleh. Kita ribet ya mulai laptop. Pak, bisa tolong ya. Ya, ini Eva 00 kita masukin IP NAT Insight, terus Eva 01 juga masuk ke IP NAT Insight. Kemudian masuk ke lagi ke interface serialnya SN00 sampai SN01. Pokoknya sama ya, cuma diganti outside-nya aja. IP NAT outside, SN01, IP NAT outside. Balik kesal. Balik curhat. Sabar. Jujur banget ya. Di NAT itu sendiri kan ada macam-macam ya jenisnya. Ada NAT static, ada NAT Dinamis, overload. lagi overload ya. Overload, ya. Nah, kalau yang static biasa dipakai di server ya, karena dia nggak IP-nya juga static, nggak berubah-ubah. Dan nanti kalau dari luar mau terhubung ke server juga kalau berubah-ubah kan susah ya. Nah, makanya kita pakai NAT static di server. Ya, mungkin ya bisa dinamain aja jadi www atau nama servernya. Di DNIPB ada server www sama DNS. Sekarang kita konfigurasi di bootloader IP NAT Nah, di sini ada 3 pilihan, ada yang inside local IP address, yang dimaksud di sini apa? IP private ya, IP private-nya. Terus kalau di sini ada pilihan yang lain lagi itu ada TCP sama UDP. Nah, kalau kita cuma NAT static, kita bisa definisikan pakai yang atas saja. Tapi kalau misalnya per interface nanti kita definisikan masing-masing service-nya, dia www, dia masuk ke TCP atau UDP. Terus kita nanti definisikan port dari service www itu berapa. Nah, kalau di sini kita cuma pilih yang static, terus IP-nya itu 192.168.10.2 terus katanya langsung global IP kalau itu. Nah, ini global IP-nya. Jadi kita
definisikan yang lokal, kemudian global itu berapa? Globalnya itu ya satu lagi Normal. berapa? 0. 2. Oh ya belum ada ya? Ya kita bisa tambahin di situ IP V4 pabriknya. Astagfirullahaladzim. Bro 150. Ya. Coba. Di sana. Ikan nggak bisa jalan. Kita masukkan Nggak bisa jalan. global IP address-nya 150, 150, 150.2. Ya, enter. Terus kalau ada server yang lain lagi kita tambahkan ya. Karena di sini di topologi ada 2, kita tambahin lagi yang 10.3. Mungkin bisa dilihat show IP net translation. Ini udah masuk ke dalam tabel NAT-nya ya, tapi belum ada session, baru list entry aja, list entry statiknya. Di sini kita bisa melihat kalau yang pertama itu pro, itu maksudnya protokol ya. Kalau nanti misalnya kalian nge-ping atau akses web, di situ nanti ada tulisannya kalau nge-ping ya HTTP isinya. Terus kalau akses ke web HTTP atau www ya. Terus di kolom yang kedua itu inside global. Inside global itu ya IP publiknya, IP publik dari servernya. Kemudian inside lokal, di situ diterjemahkan 150, 150, 152 ditranslasi ke dalam IP lokalnya atau IP private-nya 192, 128, 10.2. Nah, outside lokalnya di sini masih belum ada ya. Dia bisa. Ya, karena network 150-nya baru kita apa namanya samakan, jadi harus definisikan lagi ya, diganti network BGP-nya biar network 150 itu bisa dikenal. Kita masuk ke network BGP-nya IPB. Kita hapus network yang private-nya karena nanti untuk BGP, untuk BGP itu kan dilempar sama IPB untuk ke router atasnya ya, ke router eksternal. Nah, informasi ya yang dari luar cuma nanti yang didapat itu IP public aja, yang luar nggak perlu tahu informasi IP private kita. Jadi kita hapus
192 18 10.0 kita ganti, kita presentasi lagi dengan yang baru network 150. Ya, dengan network emasnya 28 24. Ya, sampai sini mungkin kita bisa coba. Sauran dia nih parah nih, hujan. Iya, pikiran di situ susah banget ya. Gak masuk anjir. Yang tergantung software sih, Pak. Ya. Ini karena di sebelahnya apa belum dikenali ya. Jadi kita hapus juga yang existing-nya tuh yang 192 108 ketiknya dan kita ganti jadi 150. Ini ke arah dalam ya, dari bootloader ke arah dalam. Ini bisa dilihat lagi. Ini udah masuk ya. Komennya tadi dilihat lagi. Jadi dihapus dulu. Oke. Network internalnya. Terus ditambahin routing 150 sekarang final 1. Dan Nyetrum anjir. Ih. Hah? Salah lagi. Siapa sih Kak? Coba. Ya. Lu napak nggak, Pak? Hah? Kok nyetrum ya? Cuma napak dah. Pegang ini dah. Untung. Pantesan. Bilang ke dia. Ayo makanya gue nempel ke jenggot gue kok nyetrum sih.
anjir apa nih? Drut. Tangannya kadang terus. Di tangan aku. Iya di tangan. Kadang. Ya, kita tes ping coba. Dari tempat 150. Iya 1.0 ke arah luar lah pokoknya. Nah, terus kita lihat lagi show IP NAT. Di sini kelihatan ya protokolnya di situ apa HCMP, inside globalnya pakai itu alamat IP-nya yang server DNS ya udah 3. Terus ada titik 2, 1 itu maksudnya apa? Ya port, cuman karena ICMP sebenarnya bukan di layer 7 ya, dia di layer transport, jadinya angkanya ini 1, 2. Kalau ada banyak mappingnya lebih banyak, nggak masuk kan? Nggak ya itu masuk apa ya? sebenarnya apa ya, kayak session lah ya. Ya, Kalau ada ping, paket datanya ping ada lebih dari 2 ya kan muncul lagi. Terus di situ ada offset lokal. Itu aset lokal yang apa namanya dari router IPB, terus yang terhubung ke sebelahnya, tapi IP globalnya yang di sebelah itu IP-nya gitu 200 2.2. nggak ada. Ya itu harus setelah ping harus langsung dilihat ya, karena satunya suka hilang nanti di database. Nah kayak gini kan udah hilang nih, jadi dan waktu ping langsung lihat. Habis di ping langsung dilihat biar kelihatan ya. Iya. Ya, mungkin kita coba lagi dengan simulasi ya. Tes ping, kita lihat pakai ini kayak gimana ya. Waktu melewati apa router ya. Ini masih belum lewat ya. Nah ini waktu dia mau masuk ke router border. Kalau kita lihat source IP-nya itu bukan 150 ya, tapi 192 IP private-nya. Karena kita udah definisikan untuk EVA00 itu masuk ke dalam inside. Kemudian destination IP-nya, destination-nya IP-nya 200 itu in layer. Terus kalau di out layer-nya source IP address-nya berapa? 150 ya. Ini bisa udah kelihatan nih. Yang inside-nya itu kan 192, yang outside-nya 150 ya, global IP address. Dan di sini terjadi transaksi dari 192.168.10.3 ke 150.150.150.3. Tujuannya sama 200. Nah terus dilanjutkan lagi
karena kita mau lihat paket waktu balikannya, waktu sampai lagi di border router itu seperti apa? Di tas di zona depan. Mana? Nah dari waktu balikannya ini tujuannya ke 150, jadi bukan ke 192, 168, 10, 23, tapi dari luar kayaknya ya IP global aja 150, 150, 150, 23. Nah waktu kalau untuk yang bagian ini ya in layer ini masih di serial 00, tapi ketika sudah masuk ke dalam interface FA 00 dirubah feedernya, tujuan IP-nya ke 192, 168, 10, dan 3. Iya masuk dah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Si jadi wajir. Kalau yang dari 200 enggak. 200 itu kan 200 itu di topologi IP-nya server kan ya? Ya, IP-nya server ya, betul. Jadi dia langsung direct ke IP-nya server. Ya, nanti bisa kita rubah pakai IP lokal sih, IP private. Ini kan langsung IP ini ya. Apa namanya? Habib. Nanti di Telkom juga bisa diterapkan NAT juga. Kebetulan di servernya di sini udah langsung IP public. Jadi 200 kedua itu dari border router destinasinya langsung ke server. Kalau misalnya servernya Telkom itu di NAT juga, maka nanti di router Telkom dia translasi lagi ke IP private-nya di server Telkom. Tapi karena dia langsung setting IP public, jadinya ya dari router Telkom langsung arahin ke sana, nggak perlu ada transaksi lagi. Jadi di sini kan kita pasang NAT-nya baru di router ya. Sekarang kita lanjut ke tadi kan baru di server ya dan static. Sekarang kita mau setting NAT di user ya, yang bawah-bawah itu di PC. Kalau jumlah usernya banyak kan nggak mungkin kita masukin apa, kita daftarin pakai NAT static satu-satu. Dan biasanya user atau yang di bawah itu yang di layer access biasanya IP-nya berubah-ubah ya. Misalnya kayak di hotspot itu kan yang pakai banyak IP tersebut, nggak cuma dia doang gitu. Nah itu kita pakai NAT yang bukan static. Bisa ke folder. Pertama kita bikin apa? Akses dulu ya. Kita definisikan dulu, bikin akses list, bikin role. Akses list 1 atau hanya terserah berapa aja. Terus actionnya apa? Kita permit. Siapa aja yang di permit, yaitu network internalnya PB. Jadi 192, 168, 10, WLTAP-nya berapa? Slash 24 berarti 00 02.25.
25. Ini baru aksesinya aja ya, baru rollnya aja. Nah ini belum diterapkan. Sekarang kita terapkan ke dalam NAT yang IP NAT. Full, bikin full dulu ya, full misalnya apa sih namanya? Full BB. Oke, B ya. Start IP address, ya misalnya dari apa? Kita tadi ada 150.150.150/28. Artinya ada berapa host? Ada berapa IP yang bisa dipakai kalau saya 28? 14. Mungkin untuk yang NAT full ini kita misalnya cuma ambil 2 ya. Mungkin bisa pakai 150 11 sama 12. Artinya slash 12. Kalau udah enter. Jadi ini baru kita daftar ini. Rule-nya kita buat. Terus pool-nya juga baru kita buat. Nanti pool sama ACL-nya kita masukin ke dalam Dynamics ya. Jadi nanti IP public yang akan dipakai oleh user yang ada di bawah itu adalah IP 150.11 sama .12. Siapa aja bisa pakai nanti atau terdeteknya ya, pakai IP 11 sama 12. Oke, lanjut. IP NAT. IP NAT inside source list, ini masuknya langsung ke ACL-nya, nomor ACL-nya tadi yang kita buat 1 ya. Ya, angkanya harus sama seperti yang kita buat tadi. Nah, pool-nya pool yang tadi kita buat juga, pool IPB. Nah, di sini ada bisa langsung enter. Kalau enter, dia masuk ke dinamik ya. Kalau ditambahkan comment overload, dia masuk ke ya yang apa ya, yang overload. Kita coba dulu satu yang dinamik tanpa consolidator ya. Coba dilihat show IP NAT transaction. Nggak kelihatan ya. .11 sama .12. Nah ini bedanya ya. Yang statik sama yang dinamik ya. Nggak kelihatan listnya. Nggak apa-apa, itu di-ignore aja ya, yang ICMP. Nanti juga bisa hilang. Sekarang kita coba dari bawah ya, dari user yang di bawah.
arah atas. Masing-masing ya, ada 4 host di situ. Sukses. Sukses. Apaan? Iya lama. Ada berapa yang sukses, ada berapa yang fail? Diklik 2 kali, Mas, bisa kan? Nah. Tetap fail ya? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Tahu. Karena ini tadi nantinya apa? Dinamik, nantinya dinamik. Yang disediakan cuma 2 IP .11 sama .12. Kalau dinamik, kalau apa mengikuti dari jumlah usernya ya. Kalau sudah dipakai sama satu user, maka yang lainnya jadi nggak bisa. Gitu. Nih kalau kita lihat do show IP net transaction di tabel netnya, di situ bisa kelihatan insight yang pakai .11 itu IP-nya 10.68 ya, mungkin isi yang satu ya. Terus yang pakai .12 itu .98 isi yang kedua. Kok panas ya? Nah, sekarang kalau di Apa? Panas. Banyak bukan habis dicas panas di sini ya. itu harus bisa Baterainya. tunggu hilang dulu ya. Nah ini ada berubah nih yang 12 tadinya 98, sekarang udah dipakai sama 10 dan 130. Ini hilang. Nah masalahnya kan nggak mungkin harus nunggu-nungguan kan ya, karena terakhirnya biasanya bersamaan di user itu. Waiting. Nah untuk itu Waiting dia. kita bisa pakai yang overload. Jadi format yang tadi kita hapus saja, kita ganti dengan overload. Itu tunggu hilang dulu mungkin. Kukarika. Ya, kalau belum hilang di tabel NAT-nya, Mbak bisa hapus dinamik NAT-nya ya. Kalau nggak muncul kan. Oh, berarti itu harus di ini nol. Karena dianggap masih ada sesi di Coba situ. lagi. Sesinya masih nyangkut ya. Coba itunya itu yang dosa. Kalau udah hilang, bisa kita hapus dengan tambahan perintah no di depannya. Trans IP NAT. Terus kita ulang, cuma ditambah overload di Masih banyak kan Iya. antriannya? Iya, itu di akhir komennya. Progress di Ya, PHP itu cepetin aja nih. Ya udah, Ya silakan ditambahkan. lumayan nggak tahu. bawa lari Hujan lah. Di ini nang itu di fast forward itunya diganti nih, jangan jadi simulasi. Bisa. Masih banyak. Serius masih banyak. Tungguin aja refresh sampai hilang. Atau
nggak looping lagi. Atau jadi Ini itu delete. tambahin, kita coba lagi. Bisa nggak? Coba lagi itunya dulu soal IP interface, jangan di ping lagi, makin banyak pak. Terus ke atasnya aja, ke atasnya, tekan atas. Masih banyak nih. Coba. Bagi lu panjang sih. Ya. Nah, kalau kita lihat tampilannya kayak gini. Jadi kebetulan dipakainya cuma satu ya, dan 11 saja. Terus beda-beda itu ada sesinya. Ada yang 2, 3, 5, sama 10, 24. Yang 12-nya masih belum dipakai nih. Jadi masih aman ya. Terus di inside lokalnya bisa kelihatan itu lokal. Siapa sih usernya yang terhubung ke adminan.11. Banyak ya punya gue. Punya gue malah kagak. Tadi gue klikin berapa kali gitu. Baru biar lihat sukses. biar successful. Jihan bete. Iya. Lihat. Tuh Jihan lu apain? Gimana? Bisa? Semua? Coba di sininya ketik ribut dah. Di sini gue ketikin di tempat yang Jangan. Boleh. Di deketin aja boleh deh. Coba ping ke tempat-tempat kita. Kita situ deh. Kita situ. Jadilah. Yang gue bilang simulasinya tak ganti. Belum ke simulasi lagi. Batannya udah bisa lebih. Ya. Tunggu videonya agak ada yang kita lagi. Alhamdulillah.